Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-Bukhari qala, Imam Al-Bukhari berkata. Udah ketemu semua kan ya? Udah. Ini nggak pada pulang kampung ini, air tahu. Besok baru pulang. Imam Al-Bukhari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi, man akhadha, orang yang mengambil amwalan nasi, harta orang lain. Meskipun sebenarnya maksud hadis ini bukan ngambil mencuri artinya. Ngambil di sini artinya minjem, ngutang. Siapa yang mengambil harta orang lain, maksudnya ngutang, maksudnya. Yuridu itlafaha, dia berniat untuk tidak membayarnya. Yuridu, dia ingin, dia berniat, itlafaha, tidak membayarnya, tidak melunasinya. Atlafahullahu, maka dia akan dihancurkan oleh Allah. Orang yang mengambil harta orang lain dengan cara minjem atau ngutang, dan dia berniat tidak melunasinya, tidak membayarnya, atlafahullahu, maka dia akan dihancurkan oleh Allah. Udah tuh. Jelas itu dah. Jadi hadis ini berkaitan sebenarnya dua hal. Hadisnya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah utang. Yang kedua berkaitan dengan masalah sodako. Jadi berkaitan dengan masalah utang dan berkaitan dengan masalah sodako. Ini kita terusin dulu apa? Jelasin dulu, terusin dulu. Ya? Artiin dulu ya. Illa ayyakuna ma'rufan bis-sabri, illa kecuali an yakuna, bahwa keadaannya ma'rufan, dikenal, bis-sabri, dengan kesabaran. Kecuali bahwa keadaan orang itu, keadaannya dikenal dengan kesabaran, dikenal orang yang sabar. Fayutiru ala nafsihi, maka dia mengutamakan orang lain di atas dirinya. Fayutiru, maka dia mengutamakan orang lain, ala nafsihi, di atas dirinya. Walau kana bihi khososotun, sekalipun keadaannya sedang kesulitan. Walau kana bihi, sekalipun, walau sekalipun, kana bihi, asal katanya kalau diartin secara bahasanya ada pada dirinya khososotun, kesulitan. Kafi'li Abi Bakrin hina tasaddaqo bimalihi, kafi'li, seperti perbuatan Abi Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, hina tasaddaqo, ketika beliau mensedekahkan
bimalihi hartanya, seperti perbuatan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau mensedekahkan hartanya. Wa kadzalika, dan begitu juga atarul ansoru al muhajirina, mengutamakan oleh kaum Ansor akan kaum Muhajirin. Asal katanya ada yang dibuang tuh. Begitu juga perbuatan kaum Ansor ketika kaum Ansor mengutamakan kaum Muhajirin. Wa nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mali, dari menyia-nyiakan harta. Falaisa lahu, maka tidak boleh baginya an yudhi'a, bahwa dia menyia-nyiakan amwalan nasi, harta orang lain, bi'illatis shadaqati, dengan alasan sedekah, dengan alasan sedekah. Betul. Makanya ini hadis ini kaitannya dua, utang dan sedekah. Kadang-kadang kita suka nanya tuh, kira-kira mana yang kita duluin, sedekah dulu apa bayar utang dulu gitu. Ya? Bayar utang dulu apa sedekah dulu? Kadang-kadang pertanyaannya begitu. Tapi yang pertama, sebelum kita bahas masalah mana yang harus didahulukan antara bayar utang sama sedekah, yang paling pertama terkait utang dulu. Kalau bisa mah, kalau kagak butuh banget jangan sampai ngutang gitu. Kalau bisa mah utangnya lebih gede dari utangnya gitu. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai kita punya utang gitu. Karena emang Rasul juga bilang la tukhifu anfusakum ba'da amnaha, jangan kalian bikin takut diri kalian padahal sebelumnya aman-aman aja. Sahabat nanya, gimana ya Rasul kita bikin takut diri kita sendiri? Qala, Rasul bilang adainu, dengan sebab punya utang, jadi takut jadinya, tidur kagak pules, makan kagak enak gitu, karena kebanyakan utang. Atau dalam utangan lain juga Rasul bilang iyyakum wadaina, jauhi utang, fa innahu hammun bil laili, karena utang itu bikin puyeng pas malam hari, wa madallatun bin nahari, bikin hina di siang hari. Malamnya bikin puyeng, kagak bisa tidur, lagi mikirin aja gitu. Mana besok udah jatuh tempo, mana besok udah tanggal sekian, duit belum megang pisan gitu kan, leasing sambil bengong begitu, megangin pala, dari mana ya, puyeng tuh malamnya. Siangnya hina, kagak berani keluar dari rumah, asal keluar takut ketemu sama si Anu, ntar ditagih lagi kita gitu. Jadi hina, jadi malamnya puyeng, siangnya hina. Makanya kalau bisa hindarin utang. Kalau bisa, kalaupun mau utang, ya utangnya yang sekiranya kita emang benar-benar butuh banget gitu. Hah? Utang motor. Ya kalau emang butuh, kita beli cash belum sanggup, tapinya kita butuh gitu. Tapi hitungannya mantep, tapinya hitungannya nih kira-kira gaji sekian cukup apa enggak gitu. Jangan sampai ntar malah, utang juga. Iya utang juga sih, tapi karena kebutuhan gitu, kebutuhan. Kita mau kerja kagak ada motornya kan repot gitu. Utang juga sama aja, utang juga. Bikin puyeng juga ongkos. Apalagi utang mobil mah,
Mobilnya mobil cakep kan, yang bangsanya bulanannya rada gede, puyeng mulu ujung-ujungnya palanya. Tapi kalaupun kita emang harus utang, harus kita pasang niat bahwa kita pengen bayar. Kadang-kadang ini kita ngutang mangutang tapi kagak niat bayar, kagak niat ngelunasin. Bahkan kadang-kadang begitu ditagih marahan dia. Lagi ngutang mah, lagi nyari pinjaman mah ampe mohon bang tolongin apa bang, butuh banget ini saya. Lagi minjem, lagi ngutang. Pas begitu ditagih, mana galakan dia. Karena Rasul juga bilang fa inna min khiyarin nasi ahsanahum qadaan, gitu Rasul bilang. Orang terbaik adalah orang yang paling bagus dalam membayar hutang-hutangnya. Yang pertama nggak pernah meleset sama janjinya. Gitu. Emang besok dah bang, minggu depan ya saya lunasin, nggak pernah meleset. Itu paling cakep membayar utangnya. Yang kedua paling cakepnya begitu mulangin, begitu lunasin dia tambahin. Kemarin saya minjem 1 juta, ini saya tambahin 200, ucapan terima kasih saya karena udah ditolongin begitu. Itu nggak apa-apa. Yang penting jangan yang ngutangin yang ngomong. Boleh saya utangin, tapi besok pas mulangin tambahin ya. Itu nggak boleh kalau begitu mah. Kalau kita yang mulangin punya inisiatif mau ngasih lebihan, itu nggak jadi masalah. Kalau yang ngutangin kaji, besok pas mulangin kudu sekian, itu nggak boleh baru. Gitu. Udah tuh. Kalaupun kita harus utang, jangan sampai ada niat di hati kita agak pengen bayar. Tapi di sini mah nggak ada yang punya utang ya? Ya? Nggak ada yang utang di sini mah. Ilok ada yang utang di sini. Kalau di rumah banyak. Udah tuh. Makanya karena kita diperintahkan untuk segera melunasi hutang, sampai tadi kalau ada pertanyaan antara mana yang didulukan, antara sodakohkah atau bayar utang duluan, itu Imam Bukhari bilang tuh wa man tasaddaqo wa huwa muhtajun au ahluhu muhtajun au alaihi dainun fadainu ahaqqu ayyuqdo. Kalau ada orang punya harta, dia pengen sedekah, atau keluar dia sendiri lagi butuh, atau keluarganya sedang membutuhkan, atau dia masih punya utang, mana yang diduluin? Sedekah apa bayar utang dulu, atau sedekah apa memenuhi kebutuhan keluarga dulu? Maka fadainu ahaqqu ayyuqdo. Utang itu lebih didahulukan dibanding sodakoh. Utang itu lebih didahulukan karena sodakoh mah hukumnya sunnah, kalau bayar utang hukumnya wajib, maka bayar utang lebih didulukan. Tapi bukan berarti nggak sodakoh pisan, ya tetap sodakoh, tapi lebih utama kita mendahulukan bayar utang. Itu lebih penting tuh, bayar utang dulu dibanding kita memperbanyak sodako tapi utangnya belum dibayar. Jelas itu dah. Karena emang ancamannya berat buat orang-orang yang meninggal dalam keadaan masih punya utang, itu ancamannya berat. Rasul pernah diminta untuk ngimamin sholat jenazah oleh para sahabat. Ya Rasul, tolong imami sholat jenazah sahabat ini. Rasul nanya, dia punya utang enggak? Sahabat jawab, iya ya Rasul, punya utang dia. Nanya lagi Rasul, ada warisannya enggak buat melunasin utangnya? Enggak ya Rasul.
karena nggak ada warisan buat melunasin, ya udah kalian aja yang nyolatin, saya enggak, gitu kata Rasul. Gara-gara punya utang. Besok Baba Haji begitu. Begitu ada sholat jenazah, dia punya utang apa kagak? Untungnya ada sahabat yang lain. Dalam riwayat ada yang bilang sahabat Ali, ada yang bilang sahabat Qatadah. Ya Rasul, utangnya biar saya yang nanggung, ntar saya yang lunasin. Karena udah ada yang nanggung, udah ada yang jamin, baru Rasul mau ngimamin sholat jenazah. Makanya jangan sampai Mas Arif meninggal dalam keadaan ninggalin utang. Bahkan lebih parahnya lagi itu ada keterangan juga, man faraqar ruhu al jasada wa huwa bari'un min talatin dakhalal jannah. Kalau ada ruh seseorang yang berpisah dengan jasadnya, ya bahasa gampangnya meninggal dah. Kalau ada orang meninggal dan dia terbebas dari 3 hal, pasti dia akan masuk surga. Yang pertama al-kibru, sifat sombong. Kalau kita nggak punya sifat sombong, pasti masuk surga. Yang kedua wal golulu, yang kedua kebencian. Kalau kita nggak gedek sama orang, pasti masuk surga. Yang ketiga wadainu, utang. Kalau kita nggak punya utang, pasti masuk surga. Kalau punya utang, ntar dulu, ditahan dulu. Jadi utang itu sangat berpengaruh buat kita. Jangan sampai kata kita mah ibadah kita banyak aja di dunia, sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, ditambah sholat sunnahnya, puasa sunnahnya. Gara-gara meninggal dalam keadaan masih punya utang, ujung-ujungnya yang tadinya harus masuk surganya duluan, ini malah ketahan gara-gara utangnya. Apalagi sekarang gampang banget mau ngutang, tinggal pakai HP ngutang apa namanya, pinjol gitu. Naudzubillah, jangan sampai kita kena gituan. Utang yang sama orang-orang aja gitu. Jangan sampai apalagi yang kayak begitu. Udah gitu kalau telat-telat dikit bayarnya langsung bengkaknya gede banget gitu. Jangan sampai tuh, naudzubillah, jangan sampai kena gitu. Pinjol. Di sini mah nggak ada kan ya yang kena gituan? Alhamdulillah. Di sini mah nggak ada. Rasul juga bilang man mata wa alaihi dainun falaisa tamma dinarun wala dirhamun. Ingat, buat orang yang meninggal dan dia masih punya utang, ingat di akhirat itu nggak ada duit. Di akhirat itu nggak ada dinar, nggak ada dirham. Walakinnaha alhasanatu wasayyi'atu. Yang ada di sono tinggal pahala kebaikan dan pahala keburukan. Gitu. Kalau kita meninggal masih nyisain utang, ntar di sono kita bayarnya bukan pakai duit lagi, tapi pakai pahala kita. Gitu. Pahala kita dikasih buat orang yang dulu utangnya belum kita bayar, belum kita lunasin. Kalau kebaikan kita udah habis, pahala kebaikan kita udah habis, dosa dia dah ditaruhin buat kita. Nah, jangan dianggap remeh itu utang. Makanya mana rata-rata kredit motor semua lagi nih. Ada lagi yang gedean lagi yang mobil. Jangan sampai meninggal dalam keadaan ninggalin utang. Bahkan sampai dalam keterangan lain juga Rasul bilang, kalau ada orang, ini saya bacain artinya aja ya. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan mati syahid, kemudian dia hidup lagi, ikut perang lagi, mati syahid lagi, ikut perang lagi, hidup lagi, ikut perang lagi, mati syahid lagi, sampai 3 kali mati syahid. Gitu. Di ujungnya wa alaihi dainun, tapi dia masih punya utang, madakholal jannata, dia tidak akan masuk surga hatta yakdi dinahu, sampai dia melunasi utang-utangnya. Padahal udah mati syahid 3 kali.
tibang gara-gara utang masuk surganya gagal. Tibang gara-gara utang. Makanya jangan sampai kita ngegampangin buat ngutang, apalagi sampai niatan nggak bayar. Utang marajin tapi kagak punya niatan buat bayar pisan. Padahal Allah udah janji tuh kalau ada orang yang ngutang di hatinya emang beneran pengen bayar, pasti dimudahkan untuk melunasinya. Kalau ada orang yang ngutang tapi emang nggak niat buat lunasin, tadi tuh dia akan dibikin celaka oleh Allah. Makanya jangan sampai. Makanya kalau ngutang, kalau ayatnya kan jelas tuh, idza tadayantum bidainin, gitu. Apabila kalian ngutang maka catat utang itu. Udahnya dicatat, ditambah ada saksinya. Udahnya dicatat, ada saksinya. Tadi tuh jaga-jaga jangan sampai kita lupa. Ongko emang kalau masalah begitu bukannya lupa, bukan, emang sengaja dilupa-lupain. Hah? Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita mau membayar utang? Terus orangnya meninggal dulu, tempatnya jauh. Gimana caranya? Ya, kalau kita pengen bayar utang tapi orangnya udah kagak, yang pertama dilihat dulu dia ada ahli warisnya enggak, ada anak-anaknya enggak, ada saudara-saudaranya enggak, gitu. Kalau anak-anaknya juga enggak pada ada, enggak ketahuan di sekitar kita atau saudara-saudaranya kita cari udah enggak ketemu, baru dah kita datang ke masjid. Kita isi kotak masjid sejumlah utang kita besarnya berapa, kita niatin, ya Allah ini saya niatin buat bayar utang saya sama si A, begitu. Kalau udah gak ketemu tuh, anak-anaknya kita cari udah gak pernah ketemu, keluarganya kita cari udah gak pernah ketemu, udah kita bawa ke masjid dah, serahin ke Bapak Haji, ini saya serahin duit sekian, dulu saya pernah punya utang sama si A gitu. Bisa niatin buat bayar utang saya sama dia. Begitu. Begitu ya. Cara bayarnya. Apalagi emang makanya Rasul ngajarin kita tuh doa habis tasyahud akhir, ada doanya kan? Ini masih lama enggak? Masih lama ya? Ada doanya tuh. Apa lebih? Doanya biasanya habis Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Habis itu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari utang. Kita minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita terikat hutang. Bahkan ada juga lainnya doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wa min ghalabatid daini, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan dikejar-kejar orang. Habis belum bayar dikejar-kejar orang, ujung-ujungnya datengin debt collector mulu rumahnya gitu ya. Kenapa Rasul ajarin begitu? Karena biasanya gara-gara utang orang jadi ngerjain dosa yang lain. Innar rajula idza gharima haddatha fakadzdzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau utang biasanya ngomongnya jadi bohong, kalau janji jadi ingkar. Padahal mah duit ada, belum ada pisan buat bayar ini, gitu. Hah? Rempet. Apanya? Susahnya.
dosanya. Iya, merembet, dosanya merembet yang lain. Tadi tuh begitu ditagih padahal mah dia lagi megang duit, ada duit buat bayar, tapi ujungnya bohong dah, belum ada ini. Padahal ada gitu. Ujung-ujungnya kalau punya utang haddata fakadzaba, ngomong jadi bohong jadi. Padahal mah ada tapi bilangnya kagak ada. Terus wa wa'ada fa akhlafa, dia janji jadi ingkar. Tardah minggu depan saya bayar, besok dah ya. Ya tarsok lagi begitu. Besok dah, entar dah, besok dah, entar dah. Janji mulu tapi ingkar lagi. Lah kata kita mah itu enggak ngomong apa, padahal itu perbuatan dosa. Apa Pak Haji? Boleh Pak Haji, silakan. Terkait dengan hutang. Apakah ada yang pertama termasuk hutang? Karena berdasarkan itu ada yang punya sistem bahwa bagi yang mendapat pertama disebutkan gaji. Gimana Pak Haji? Arisan. Apakah hasilnya termasuk hutang? Di dalam perbuatan itu ada kesepakatan bersama bahwa bagi yang dapat pertama bisa kena gaji nanti liburan. Nah, sedangkan syarat dari badan haji adalah kita harus mampu, kita harus hutang. Sedangkan kalau kita tuh dapat arisan itu pertama otomatis hutang arisan tadi ya, buat pencerahan kosa. Iya. Ya memang sebenarnya haji dan umroh itu memang disyaratkan apabila mampu dalam artian ongkos buat keluarga yang ditinggal, dan memang sebelum keberangkatan atau sebelum daftarnya itu kalau kemarin kita baca kitab Ihya waktu di Tarumajaya, memang sebelum berangkat haji dia harus melunasi hutang-hutangnya dulu gitu. Kalau enggak melunasin hutang atau minimal minta izin dengan orang yang diutangin gitu. Minimal minta izin dah. Kalau emang jadi ada arisan haji ya. Otomatis ada betul berangkat. Tapi si lain dia itu punya hutang arisan tadi. Ya tadi kalau misalkan semua peserta itu ridho dan mengizinkan dia untuk berangkat haji meskipun dia punya hutang, nggak jadi masalah. Gitu. Jadi ridhonya di situ. Pilihannya kalau kita bisa ngelunasin ya lunasin, kalau belum bisa ngelunasin ya kita minta izin dengan orang yang kita utangi. Iya, kesepakatan. Kita izin. Ya Pak Haji. Ini kan hutang ya, hutang individu Pak. Iya. Kalau hutang negara gimana? Sama aja. Itu yang tanggung jawab gimana? Ya begini Pak Haji. Tadi kan ketika ada individu yang meninggal aja orang lain bisa menanggung hutang itu. Nah karena negara ini milik kita bersama, ya kalau bisa kita pun ikut membantu melunasi hutang itu. Kalau bisa kita ikut membantu melunasi hutang itu. Gitu Pak Haji. Meskipun bukan kemauan kita gitu. Meskipun bukan kemauan kita, tapi kalau bisa kita pun ikut membantu melunasi. Sangat besar nilainya. Sangat besar nilainya. Kalau ada orang yang istilahnya membayarkan hutang orang lain, itu nilai pahalanya sangat besar. Laisa min abdin muslimin yakdi an akhihi dainahu illa faqallahu rihanahu yaumal qiyamah. Kalau ada seseorang muslim yang membayarkan utang saudaranya, maka Allah akan melepaskan tanggungan-tanggungan dari orang itu di hari kiamat. Itu orang Islam. Kita bayarin orang lain buat lunasin hutangnya, nanti tanggungan kita di hari kiamat dilepaskan oleh Allah. Negara pun begitu Pak Haji. Kalau kita mampu kita bayar hutangnya, kita lunasin, silakan aja kalau mampu. Begitu Pak Haji. Bagus. Iya Pak Gun, silakan.
mungkin setiap ada jenazah yang habis disolatin, kemudian seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa ada yang tanggung jawab terhadap hutang. Nah sementara yang menghutankan itu tidak bilang dengan si penanggung jawab ini, itu hukumnya seperti apa? Kalau kita mau bayar nggak tahu hutangnya masih apa seperti itu. Kalau memang yang ngutangin itu tidak menjelaskannya ke si penanggung jawab, nggak jadi masalah gitu. Itu salah dia sendiri, atau mungkin dia sudah mengikhlaskan hutang itu mungkin gitu. Berarti dia nggak bilang. Kalau yang belum ikhlas emang pengen dilunasin kan biasanya bilang. Kalau nggak bilang berarti mungkin dia sudah mengikhlaskan hutang itu. Begitu Pak. Itu nggak jadi masalah. Kalau kita sebagai penanggung jawab, siapapun yang datang ke kita, dia bilang bahwa si mayit ini punya utang, ya kita harus lunasi utang itu. Kalau dia nggak bilang, ya udah kewajiban kita gugur. Nggak jadi masalah itu. Mungkin karena tadi itu. Bukan dosanya. Enggak, kita nggak dosa lagi. Karena kan kita udah ngumumin. Buat bapak-bapak yang ngerasa bahwa si mayit ini ada tanggungannya, ada utang piutangnya, silahkan hubungi saya sebagai penanggung jawabnya, kan begitu biasanya. Itu kita gak dosa udah, kita udah bilang begitu. Dianya aja nggak mau ngomong gitu. Mungkin tadi tuh karena dia sudah mengikhlaskannya, gitu. Bisa jadi. Udah ya? Jelas itu? Cukup ya masalah utang. Jadi utangnya doang ini bahas, sedekahnya belum. Gitu. Tadi makanya lagi-lagi kalau kita punya uang, kita punya utang atau punya keinginan sedekah, lebih diutamakan untuk terlebih dulu bayar utang. Itu yang wajib. Sedekah sunnah, utang itu hukumnya wajib. Makanya kita bayar utang dulu, itu lebih utama. Atau kita punya keluarga banyak, kita harus menafkahi semuanya. Mana yang kita dulukan, sedekah dulu apa nafkahi keluarga dulu? Ya dahulukan keluarga. Dahulukan keluarga. Kecuali kayak Sayyidina Abu Bakar. Ini tadi nih kafi li Abi Bakrin hina tasaddaqo bimali. Kecuali Sayyidina Abu Bakar, karena beliaunya sabar, keluarga-keluarganya pun sabar. Kan begitu Rasul buka kesempatan sahabat untuk sedekah, Sayyidina Abu Bakar langsung, ya Rasul, saya infakkan semua harta saya untuk perjuangan Islam. Sampai Rasul nanya, lalu untuk keluargamu kamu tinggalkan apa? Saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar tuh. Mudah-mudahan di sini ada yang begitu. Begitu Sayyidina Umar ngomong begitu juga, ya Rasul, saya infakkan seluruh harta saya untuk perjuangan Islam. Nggak dikasih sama Rasul. Jangan, setengah buat perjuangan Islam, setengah buat keluarga. Jadi kalau Abu Bakar mah dikasih semuanya, kalau Sayyidina Umar separuh dari hartanya. Hah? Ya karena bisa jadi kalau Sayyidina Abu Bakar mah beliaunya sabar, keluarganya sabar semua. Kalau Sayyidina Umar tahu sendiri kan kisahnya. Sayyidina Umar mah ada orang mau curhat karena bininya galak, pas datang tahu-tahu Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Makanya bisa jadi begitu beliau mau infakkan seluruh hartanya, nggak dikasih sama Rasul. Gitu. Setengah infakkan, yang setengah sisakan untuk keluarga. Gitu. Apa sih? Cukup ya? Udah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari lilitan hutang. Ala hadini ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.